Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niketut Ayu Saraswati dari kelas 11 MIA 1, absen nomor 25 dari SMA Negeri 1 Amlapura. Jadi di video kali ini saya akan membahas dan memberikan pendapat saya mengenai dua peristiwa penting, yaitu pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Peristiwa yang pertama yaitu mengenai tragedi Trisakti dan Semanggi pada tahun 1998, dan yang kedua yaitu mengenai kekerasan Timur Timur pada tahun 1999. Yang pertama mengenai peristiwa Trisakti yang ada di Indonesia. Peristiwa tragedi Trisakti ini merupakan peristiwa penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada tanggal 12 Mei 1998 kepada mahasiswa. Hal tersebut dikarenakan aksi demonstrasi untuk membuat Soeharto turun dari jabatannya. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto agar turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, serta puluhan lainnya luka-luka. Mereka yang tewas adalah Alam Mulia Lesmana, kelahiran 1978, Heri Hertanto, kelahiran 1977, Arifin Royan, kelahiran 1976, dan Hendriawan C, kelahiran 1975. Ekonomi Indonesia mulai goyah pada awal 1998 yang terpengaruh oleh krisis finansial Asia sepanjang 1997 sampai dengan 1999. Mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Mereka melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara pada pukul 12.30. Namun aksi mereka dihambat oleh blokade dari Polri dan militer. Beberapa mahasiswa mencoba bernegosiasi dengan pihak Polri. Akhirnya pada pukul 17.15 para mahasiswa bergerak mundur diikuti bergerak majunya aparat keamanan. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Para mahasiswa panik dan bercerai-berai, sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti. Namun aparat keamanan terus melakukan penembakan, korban pun berjatuhan dan dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras. Pendapat saya, menurut peristiwa tragedi Trisakti yang ada di Indonesia dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat, karena di dalam peristiwa tersebut telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada mahasiswa yang menyebabkan 4 mahasiswa tersebut meninggal dan melanggar hak untuk berpendapat. Peristiwa selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai peristiwa tragedi Semanggi 1 dan 2. Peristiwa tragedi Semanggi 1 terjadi pada tanggal 11 sampai dengan 13 November 1998 dan tragedi Semanggi 2 terjadi pada tanggal 24 September 1998. Tragedi Semanggi menunjuk kepada dua kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda sidang istimewa MPR yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Kejadian pertama dikenal dengan tragedi Semanggi 1 yang terjadi pada tanggal 11 sampai dengan 13 November 1998, masa pemerintahan transisi Indonesia yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Kejadian kedua dikenal dengan tragedi Semanggi 2 terjadinya pada tanggal 24 September 1998 yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan 11 orang lainnya di seluruh Jakarta, serta menyebabkan 217 korban luka-luka. Setelah menyimak video tersebut, banyak pelanggaran HAM yang terjadi. Pelanggaran HAM tersebut seharusnya tidak terjadi karena aparat kepolisian seharusnya dapat mengayomi rakyat dan pemerintah seharusnya dapat mendengar aspirasi dan pendapat dari rakyat.
Timur pada tanggal 27 Januari 1999. Mengenai kasus pelanggaran HAM di Indonesia, kita tidak bisa lupa akan kejadian di tahun 1999 mengenai pemisahan daerah Timur Timur atau sekarang yang lebih dikenal sebagai Timur Leste dari NKRI. Kejadian itu bermula ketika pada tanggal 27 Januari 1999, pemerintah Republik Indonesia memberikan dua opsi untuk menentukan masa depan Provinsi Timur Timur. B.J. Habibie yang saat itu menjadi Presiden Pemerintah Republik Indonesia menginstruksikan agar rakyat Timur Timur memilih menerima otonomi khusus atau memilih berpisah dari NKRI. Namun, hal ini mengecewakan bagi pemerintah Indonesia. Dengan 94.388 atau 21,5% memilih otonomi dan 340.580 atau 78,5% memilih berpisah. Pada tahun 2005, pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Timur Leste membuat sebuah komisi untuk mengungkap kebenaran mengenai kasus HAM di Timur Leste pada rentan waktu 1974 sampai dengan 1999. Komisi tersebut bernama Komisi Kebenaran dan Persahabatan atau KKP. Komisi tersebut dimaksud untuk meningkatkan rekonsiliasi dan menjamin tidak akan terjadinya hal yang sama di masa mendatang. Menurut pendapat saya mengenai kekerasan Timur Timur pada tahun 1999, banyak terjadi kekerasan HAM. Dapat dilihat bahwa pada saat itu setiap individu menuntut hak asasi sebebas-bebasnya, sedangkan negara memandang HAM dari perspektif hukum negara, di mana setiap individu atau warganya harus tunduk pada aturan hukum negara, sehingga ada beberapa tindakan yang tidak dapat dipenuhi atau dibenarkan oleh negara demi tertibnya kehidupan warganya, atau bisa dikatakan kebebasan yang dibatasi oleh aturan atau hukum.